Sahabat pemirsa Berjaya TV dan rakyat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Pemilihan kepala daerah atau yang disingkat Pilkada yang akan digelar serentak tahun 2018 di Sumatera Selatan. Walaupun masih relatif lama, namun getaran politik dan suhu kini mulai memanas. Tebar pesona ini pun dapat dilihat dari berbagai macam spanduk ataupun baleho yang dipajang ataupun digelar. Para kandidat bakal calon kepala daerah pun menebar janji untuk mengenalkan diri dan menarik minat para calon pemilih. Hingga baleho ataupun spanduk berhamburan sampai ke pelosok-pelosok desa. Berbagai semboyan berupa kalimat dan kata dituliskan di baleho ataupun di spanduk, menjelaskan tentang kepribadian bakal calon kepala daerah. Demikian juga rangkaian kata dan kalimat yang merupakan inti dari janji kalau bakal calon terpilih sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, juga terpampang jelas di spanduk ataupun di baleho yang terkadang terkesan lucu dan mengundang tanya. Apa benar? Iya? Ya, itulah politik. Bukankah salah satu dari unsur politik adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan? Terlepas dari apa makna dan inti janji, kalau kandidat atau bakal calon yang tertera di baleho ataupun spanduk sebagai media sosialisasi, ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Apakah bakal calon sudah mikirkan bahwa apa yang ditulis dapat dilaksanakan atau hanya sekedar janji-janji belaka? Apakah bakal calon kalau sudah terpilih masih ingat dengan janji-janjinya? Dan apakah rakyat sebagai pemilih ingat dengan janji calon yang mereka pilih? Yang sangat dikhawatirkan adalah rakyat lupa menagih janji para calon, dan calon pun terlena lupa dengan janji-janji manis yang pernah mereka lontarkan. Dalam prakteknya, banyak keluhan dari masyarakat bahwa setelah selesai pilkada, daerahnya kembali terlupakan. Daerahnya tidak tersentuh pembangunan. Contohnya, jalan rusak berat, gedung sekolah tak layak dipakai, sarana kesehatan pun tidak ada, irigasi rusak, dan berbagai macam fasilitas yang tidak diperhatikan. Pada intinya, pemerataan pembangunan seringkali menjadi masalah karena calon kepala daerah yang kemudian terpilih menjadi kepala daerah melupakan daerah-daerah yang mana telah membantu kemenangannya. Bahkan tak jarang di daerah tertentu terkesan mereka dianaktirikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada dendam politik. Begitu selesai pilkada sudah tidak ada lagi lawan politik. Semua sudah menjadi satu kesatuan sebagai warga dari suatu daerah. Dan semua daerah harus dilibatkan dalam pembangunan. Bukankah pemerataan dalam pembangunan merupakan azas utama dalam pembangunan yang berkeadilan? Tidak boleh terjadi ketimpangan dan tidak boleh terjadi ketidakmerataan, apalagi pembangunan menumpuk di salah satu daerah tertentu. Tidak boleh ada lagi kesenjangan pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dan tidak boleh juga ada kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Tidak boleh ada daerah yang merasa dianak-emaskan. Dan tidak boleh juga ada daerah yang merasa dianaktirikan. Realita yang terjadi, pembangunan sarana prasarana di perkotaan seolah demikian diprioritaskan. Sementara di pedesaan, jalan rusak parah seperti jalan kerbau. Gedung sekolah nyaris roboh. Sarana dan prasarana kesehatan pun sangat menyedihkan.
Kita harus sadari bahwa pertumbuhan pembangunan di desa dan daerah terpencil akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan yang baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mencegah meningkatnya angka urbanisasi. Urbanisasi yang kini tidak terkendali harus kita cegah, karena akan menimbulkan berbagai persoalan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Semoga pemerataan pembangunan yang memihak kepada rakyat dan berkeadilan menjadi perhatian utama bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2018 mendatang, khususnya di Sumatera Selatan. Demikian Susnodo Aji, Ketua Umum TP Sriwijaya, Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia, Datuk Petani Sumatera Selatan.